Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Admin Jordan, admin kesayangan kalian semua. Kalau keluar kota sering dibilang admin buka bot bawah ya. Oke, langsung aja kembali lagi bersama saya, Admin Jordan. Jadi di hari ini kita akan mengganti housing pada iPhone 11 ini. Nah, buat yang belum tahu, mungkin kalian udah lihat video shortnya. Ini iPhone 11 Pro, di mana iPhone 11 Pro ini sebenarnya pengen ganti LCD dengan LCD yang baru ya. Dan LCD yang baru itu mintanya yang original, karena dia kayaknya pernah ganti LCD yang premium dan mungkin dia kurang puas sama kualitasnya. Kemudian minta ganti dengan LCD yang original. Nah, setelah kita ganti, ternyata ada satu masalah di mana housingnya itu ternyata bengkok di bagian atas ini. Dan ini tipis banget, hampir nggak bisa dilihat sama kamera. Cuman intinya itu di LCD yang bengkok, di housing yang bengkok ini, itu LCD-nya jadi nggak bisa masuk gitu loh ke housingnya. Nah, kita saranin untuk ganti bagian housingnya sekalian. Nah, tiba-tiba usernya atau customernya itu minta ganti custom housing juga, dan kita juga udah dikirimin custom housingnya. Ini dia boxnya, belum kita buka, masih segel. Dan waktu kita baca ternyata dia custom housing dari iPhone 11 Pro ke iPhone 13 Pro Max. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengcustom housing iPhone 11 Pro ke iPhone 13 Pro Max. Nah, buat kalian yang pengen tahu prosesnya kayak gimana, langsung aja stay tune di video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang pengen tahu video-video selanjutnya dari kami, kalian langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram, akun TikTok, dan sosial media kami yang ada di deskripsi. So, langsung aja kita mulai video custom housing iPhone 11 Pro ke iPhone 13 Pro Max. Let's go! I fix it, we can fix it. Oke, jadi langsung aja kita akan buka paket dari siapa ini ya? Tadi aku lupa, dari Kak Erwin. Nah, ini dari Kak Erwin ya. Tadi aku sempet lupa juga nyebutnya. Ini dari Kak Erwin. Jadi langsung aja kita buka paketannya. Isinya adalah custom housingnya. Aku juga penasaran sebenarnya. Aku kira cuma iPhone XR ya yang bisa di custom housing. Ternyata iPhone 11 Pro juga bisa di custom housing ke 13 ya. Baru tahu. Padahal kan 11 Pro kameranya 3 ya. Berarti nanti bayanganku sih berarti nanti kameranya agak kecil gitu ya. Tapi kita juga kurang tahu. Jadi langsung aja kita unboxing ya guys. Bayanganku sih nanti bakal kameranya agak kecil gitu. Tapi yaudah, kita unboxing dulu lalu kita lihat. Cukup penasaran juga. Nah, ini buat beberapa teman-teman yang tanya-tanya, Bang, bisa custom housing ke ini nggak? Bisa custom housing ke ini ya? Sebenarnya kita bisa, guys, cuman kita nggak ready untuk spare partnya karena kita emang nggak main ke sana ya, guys. Kita nggak fokus ke sana, kita lebih ke jasanya. Jadi kita nggak jual custom housingnya, tapi kita lebih ke jasanya. Jadi kita akan bantu teman-teman kalau semisal pengen custom housing. Kurang lebih kayak gitu ya maksudnya ya. Oke, kita buka. Aku juga cukup excited, cukup penasaran juga. Kira-kira seperti apa custom housingnya? Karena ini iPhone 11 Pro, otomatis dia kameranya kan agak lebih kecil daripada 13 ya. Ini udah sama flashnya belum ya? Oh, udah ada. Biasanya kalau custom housing kayak gini itu flashnya akan berpindah ya guys. Contohnya aja kayak iPhone. Ini hampir sama flashnya di atas ya sebenarnya ya. Tapi biasanya agak berpindah gitu loh. Jadi flash yang ini tuh bisa berpindah ke bawah kayak untuk seri iPhone 13. Jadi flashnya itu biasanya berpindah gitu. Nah, di custom housing biasanya udah ada fleksibel tersendiri khusus untuk flash sama on off ya. Biasanya kayak gitu. Makanya kalau habis custom housing kalau ada request custom housing kayak gini, yang pertama kita cek itu sebenarnya bagian flashnya apakah udah ada belum setnya. Ternyata di sini untuk setnya kayaknya masih sama, dan ini cukup unik ya guys. Ini dia custom housingnya. Ini bukan ke iPhone 13 Pro ya, ini lebih ke kayak iPhone 12 ya sebenarnya ya. Ke iPhone 12 ini sebenarnya sih. Bukan 14, ke 12 sebenarnya. Cuman di sini ada untuk sensor ininya dia pakai fake ya, sensor lidar. Nah, sensor lidarnya ini kayaknya agak fake gitu. Di sini kayak kelihatan hitam. Jadi kayak ya ini kayak iPhone 12 atau 13 lah ya. Ya emang iPhone 13 sih. Di sini kita juga dikasih perekat khususnya untuk baterai, tapi nggak tahu nanti kita bakal pakai apa enggak. Soalnya kalau pakai perekat khusus kayak gini berarti kita harus bersihin lem yang ada di fleksibel baterainya ini, dan itu cukup beresiko. Nanti kita akan coba cek apakah bisa dipindah atau enggak. Ya udah, langsung aja guys. Ini aku agak sedikit curiga di bagian flash, apakah bisa masuk atau enggak. Kalau nggak bisa masuk,
kayaknya kita bakal lanjut besok ke part selanjutnya, karena kita juga harus nunggu dulu dari customernya kalau kita harus ngabarin bagian flashnya itu nggak ada di dalam paket kayak gitu. Biasanya sih ada custom flashnya ya, tapi aku rasa sama aja sih kayak iPhone 11 Pro ini. So langsung aja kita akan pindahkan, kita akan customizing iPhone 11 Pro ini ke 13 Pro. Oke guys, jadi ini dia dua iPhone-nya, customizing-nya ada di sini. Kita singkirkan dulu. Untuk customizing seperti ini sama seperti ganti housing sebenarnya langkahnya. Pertama kita harus melepaskan semua part yang ada pada iPhone 11 Pro ini. Nah ini kenapa udah nggak ada baut bawahnya ya, karena nggak aku kunci guys. Kalau aku kunci kan nanti nggak bisa dilepas guys, soalnya dan customnya itu kan bengkok ya di sebelah sini. Jadi ini udah bisa langsung dibuka sebenarnya. Jadi langsung aja kita akan melepaskan semua part pada iPhone 11 Pro ini. Kita mulai dari melepaskan bagian LCD-nya. Nah oke, ini dia LCD-nya udah terlepas. Ini pakai LCD yang original dia. Gantian dari iFixit juga. Jadi ini LCD yang original. Kalau kalian lagi cari-cari LCD yang original, sebenarnya kita ready. Cuman stoknya terbatas, sedikit banget. Dan untuk garansinya juga berbeda ya untuk LCD yang original kayak gini. Nah ini udah kita lepaskan. Untuk selanjutnya mungkin kita lepaskan bagian baterainya dulu, karena mungkin bakal lebih mudah untuk melepaskan bagian mesin dan semua spare part ini kalau kita udah buka bagian baterainya. So setelah ini kita lepaskan bagian baterainya. Oke, ini dia baterainya sudah terlepas guys. Nah ini kebetulan langsung aja setelah kita lepaskan bagian baterainya. Nah sekarang kita akan melepaskan, kayaknya kita mulai dari yang paling atas saja ya guys. Pertama kita mungkin akan lepaskan bagian kamera belakangnya, kemudian atau mungkin kita lepaskan bagian mesinnya dulu, tapi kayaknya lebih gampang dari atas ya. Mulai dari kamera depan, kamera belakang, itu kita lepaskan semuanya dulu. So mungkin setelah ini kita akan lepaskan kedua spare part ini. Langsung aja kita lepaskan ya guys. Oke guys, ini kamera belakang sudah terlepas, kamera depan juga sudah terlepas guys. Ini udah terlepas semua kamera depan belakang. Tapi aku tadi barusan sempat ngecek sedikit ya guys, karena ada satu keanehan di sini, dimana kalau di iPhone 11 Pro kan ini ada mic ya di sini ya, yang bakal tembus ke sini ya. Ini mic ya, mic belakang. Nah ini dia. Nah ini dia mic belakangnya. Nah untuk di iPhone 13 Pro ini kok tidak ada lubang ya sama sekali di sini tuh. Jadi kayak datar gitu. Dan mungkin aku coba pasang dulu ya guys untuk memastikan apakah bisa terpasang atau enggak di 13 Pro-nya. Ya sebenarnya bisa terpasang sih. Sebenarnya bisa terpasang, cuman apa ya, kok ininya nggak berlubang ya, itu yang aku pertanyakan di situ ya. Mungkin nanti kita akan coba bongkar dulu semuanya ya guys, kita coba bongkar dulu semuanya. Kenapa aku harus ngecek-ngecek kayak gini, karena ini cukup aneh sebenarnya ya, di sini tuh cukup aneh ya guys, aku udah lihat-lihat cukup aneh di bagian sini. Untuk bagian flashnya kemungkinan sama ya, kalau dilihat-lihat itu kayaknya sama, bagian flashnya bisa tetap terpasang, cuman bagian mic belakang ini aku yakin ada satu kelemahan sih pasti nanti, aku nggak ngerti, tapi ya udah kita akan coba lepaskan dulu, kita akan coba pasangkan dulu aja ya untuk memastikan ya guys. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan lepaskan bagian mesinnya ya guys. Ini mesin iPhone 11 Pro, jadi langsung aja kita akan lepaskan bagian mesinnya, lanjut kita akan lepaskan bagian bawahnya. Tapi sebelumnya, sekarang kita lepaskan bagian mesinnya. Nah, oke, ini dia mesin iPhone 11 Pro-nya. Kalau dilihat emang mesinnya cukup kecil ya.
Oh, ini ada bekas kena air. Oh, bukan, ini kena ini guys. Ternyata ini kena thinner ternyata kayak habis kena air. Tapi ternyata aman sih. Ini aman. Oke, ini dia mesin iPhone 11 Pro-nya. Cukup kecil ternyata untuk mesin iPhone 11 Pro. Dan untuk selanjutnya kita akan melepaskan bagian yang bawah ya guys. Ini aku taruh sini dulu deh. Taruh di sini dulu. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin kita akan lepaskan bagian bawah ya. Ini udah mulai rumit di sini nih. Karena kita harus melakukan karena kita harus melepaskan bagian flexible charging, buzzer, kemudian juga bagian Taptic Engine. Nah, ini kita harus lepaskan semuanya. Baru setelah itu mungkin kita lepaskan bagian ininya dulu. Wireless charging. Kita harus setelah ini kita lepaskan bagian wireless charging. So, langsung aja kita lepaskan bagian bawahnya dulu ya. Kita mulai. Oke guys, ini dia bagian flexible charging dan juga mic pada iPhone 11 Pro. Kita juga berhasil ngelepasin bagian buzzernya juga. Tadi yang ada di sini ya nih, bagian buzzer udah kita lepaskan. Kemudian juga kita berhasil melepaskan bagian Taptic Engine yang tadi ada di sini ya. Sorry, nah ini bagian Taptic Engine tadi ada di sini, udah kita lepaskan, udah kita pisahkan juga. Dan ini udah kita lepaskan bagian flexible chargingnya juga. Fokus. Nah, ini dia. Ini flexible charging udah kita lepaskan juga. Untuk selanjutnya kita akan melepaskan bagian ini wireless charging. Kita akan melepaskan bagian wireless charging, tapi sebelumnya kita ini dulu lepaskan kayak semacam spons gitu yang biasanya untuk menjaga. Nah, setelah terlepas baru kita mulai melepaskan bagian bagian wireless charging yang ada di sini. Nah, oke, langsung aja kita lepaskan ya guys. Let's go. Oke guys, jadi ini dia wireless charging iPhone 11 Pro sudah berhasil kita lepaskan. Oh ya, aku lupa kasih tahu ke kalian kalau wireless charging iPhone 11 Pro ini itu satu fleksibel dengan volume ya guys. Ini volume dan juga volume dan juga silent. Jadi ada tombol volume, tombol silent itu satu fleksibel sama wireless charging. Sorry guys, agak terbata-bata guys karena butuh konsentrasi yang cukup panjang ya guys untuk melepaskan satu fleksibel ini karena emang harus berhati-hati dan harus sangat ekstra hati-hati ya guys. Dan kita akhirnya berhasil melepaskannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lepaskan bagian atas ini ya guys. Ini bagian power dan juga bagian flash. Nah, ini dia yang aku tadi sempat bertanya-tanya sebenarnya apakah bisa dipasang ke housing yang baru yang udah custom itu atau tidak. Jadi langsung aja kita mulai guys pembongkarannya. Let's go. Kita akan lepaskan bagian power dan juga bagian flash dan bagian mic. So, let's go. Oke guys, ini dia bagian mic, bagian flash, dan bagian power. Nah ini dia, udah kita lepaskan. Nah ini ada satu pertanyaan yang tadi aku masih tanyakan. Apakah mic-nya kamera depan ini, mic kamera belakang ini bakal bisa berfungsi karena nggak ada lubang untuk memasukkan suara ya. Kalau kita lihat di sini, nanti aku kasih lihat deh nanti. Tapi intinya ini udah terlepas. Nah untuk selanjutnya sebenarnya ada spare part yang yang belum kita lepaskan.
Kayak contohnya di bagian fleksibel ini dan ini itu belum kita lepaskan. Mungkin kita skip aja agar proses proses ganti housingnya lebih cepat. Karena untuk ganti housing kayak gini sebenarnya ada beberapa yang belum kita lepaskan. Contohnya kayak untuk locknya, untuk pengunci LCD ada 2, kemudian juga bagian tombol powernya ini kan kita nggak bakal pakai karena udah dikasih juga. Karena untuk fleksibel yang bagian ini juga belum kita lepaskan, tapi nanti kita akan pindah langsung ke housing iPhone 13 Pro-nya. Jadi kita skip aja ya guys, karena sebagian besar juga udah ada, dan ini bagian-bagian yang paling penting daripada yang lain. Jadi langsung kita skip, kita akan langsung pindahkan ke sini, oke? Oke guys, tadi aku udah kasih tahu ya guys, kalau kita bakal skip yang mindahin bagian tombol, terus ada juga locknya yang buat LCD, sama beberapa fleksibel di sini. Ini udah kita pindahkan semua guys. Kita skip karena kayaknya langsung kita pindahin gitu, jadi kayaknya nggak usah di videoin. Dan ini udah berhasil kita pindahkan, dan ternyata juga cocok guys sama iPhone 13 Pro ini, dan aku rasa bisa oke. Cuman yang bagian mic ini jadi masih tanda tanya guys, karena nggak ada lubangnya sama sekali. Berbeda sekali dengan yang untuk series iPhone 11 Pro, di mana di sini itu udah kayak ada lubang kecil gitu untuk mic-nya. Nah, ini mic-nya ada lubang ini kan tuh. Jadi ada lubangnya gitu. Nah, untuk iPhone 13 Pro yang custom ini kayaknya mic belakangnya nggak ada lubangnya. Kita berharap sih semoga mic-nya masih bisa bekerja ya, karena nggak ada lubangnya. Cuman ya siapa yang tahu. Jadi langsung aja guys, mungkin kita akan mulai perakitannya. Kita akan mulai merakit kembali iPhone 13 Pro ini. iPhone 11 Pro yang kita pindahkan ke 13 Pro atau custom housing-nya. Kita mulai dari yang paling belakang. Kita mulai dari bagian power, dan juga bagian flash, dan juga bagian mic. Nah, ini nanti kita pasangkan dulu. Yang tadi kita ributkan ya guys, apakah ini bisa hidup atau bisa normal atau tidak bagian mic-nya, karena nggak ada lubangnya itu. So, langsung aja kita pasangkan ya guys untuk kita cek. Oke guys, sebenarnya tadi aku skip dulu ya guys, karena tadi setelah kita pasang bagian tombol power, terus tombol volume sama tombol silent, itu ternyata nggak klik gitu guys. Nah, aku skip tadi karena aku pengen ngecek ya guys sama teknisi yang udah berpengalaman, terutama di teknisi mesin. Waktu dicek ternyata sepertinya bagian housingnya ini, yang bagian custom housing ini kurang bagus kualitasnya, atau mungkin kita juga kurang tahu, pokoknya kayak kurang pas gitu, dan kita udah akalin. Di sini juga kalian bisa lihat kalau bagian on off-nya ini, bagian silence-nya ini juga ada sedikit lecet gitu guys. Nah, ini kita udah akalin dan sekarang udah bisa klik. Ini aku dengerin ya guys. Mungkin mic-nya aku lepas dulu. Aku taruh sini mic-nya, kalian bisa dengerin. Udah bisa klik, terus di bagian sini juga sama. Nah, untuk yang bagian atas ini udah kita akalin, tapi tetap aja dia nggak mau ada suara klik gitu. Cuman udah bisa buat dipencet. Nah, jadi kliknya agak susah gitu. Cuman kita udah akalin maksimal mungkin supaya bisa digunakan ya guys. Dan ya ini udah bisa digunakan sekarang. So, untuk selanjutnya mungkin kita akan pasang keseluruhan aja guys, langsung aja. Jadi kita akan time lapse aja, karena ini tinggal masang bagian flexible charging, mesin, dan kamera depan dan belakang. So, kita time lapse ya guys, agar videonya lebih cepat aja durasinya, biar gak terlalu lama, oke? Yuk langsung aja, let's go. Kita pasang semuanya.
Oke guys, ini ada satu bukti lagi kalau hostingnya tuh kayaknya kurang pas. Di sini kalian bisa lihat ya, aduh semoga di zoom masih. Nah di sini ada kayak apa ya? Ada kayak satu tanda ya, dimana dia tuh ininya ada. Aduh sorry. Nah di sini tuh kayak ada satu lingkaran kecil. Ini biasanya kita masukkan ke hosting iPhone 11 Pro. Cuman di hosting yang ini itu nggak ada tempat untuk lingkaran kecil itu. Jadi lingkaran kecil itu kayak buat ngunci biar si buzzernya itu nggak kemana-mana atau speakernya itu nggak kemana-mana. Cuman di sini tuh nggak ada tempat untuk lubang kecil itu. Nah di sini sebenarnya aku udah mulai bingung ya untuk memutuskan. Kenapa udah mulai bingung? Karena kalau nggak kita lepaskan dia nggak bakal kepasang guys. Nah dia akan nyangkut seperti ini. Akan nyangkut seperti ini guys. Nah kalau kita lepaskan itu nanti jatuhnya kayak merusak. Jadi serba bingung guys kalau kayak gini. Oke guys, kita udah ngakalin, tapi kayaknya mau nggak mau harus kita lepasin ya guys, harus kita lepasin lingkarannya. Jadi yaudah, kita langsung pasangkan aja. Kalau lingkaran itu nggak ada, dia pasti langsung kepasang sempurna tuh kan. Ya itulah salah satu bukti ya guys kalau hostingnya tuh kayaknya kurang bagus. Karena ya ada beberapa hal yang tiba-tiba kayak nggak cocok gitu guys, kayak nggak pas gitu loh. Oke, langsung aja kita kembali lagi, kita akan time lapse. Oke guys, akhirnya ganti hosting, custom hosting ke iPhone 13 ini berhasil kita lakukan. Cuman sejujurnya ya guys, aku ngomong sejujurnya aja. Ternyata hosting yang satu ini menurut saya cukup complicated. Menurut aku sendiri agak sedikit bikin pusing ya guys, karena ada beberapa part yang harus di custom juga ternyata guys. Contohnya kayak tadi bagian power, bagian volume itu juga mau nggak mau kita akalin, yang otomatis kita custom sendiri juga. Gimana caranya? Pokoknya biar bisa klik dan hasilnya juga bagian volume atas dan volume bawahnya tuh tetap nggak bisa, tetap ada kliknya cuman tipis banget. Volume bawah juga sama, ada kliknya tapi tipis. Power juga sama. Terus tadi juga aku udah bilang di masalah buzzer atau speaker bawah. Nah itu juga sama. Itu juga kita akalin mau nggak mau harus dipotong karena kita udah kasih cara, kita udah pakai cara apapun tetap sama aja dia nggak bakal bisa masuk kecuali dipotong. Jadi mau nggak mau harus kita potong. Terus ada lagi ternyata kejanggalan lain, yaitu di bagian kameranya guys. Ternyata setelah selesai pengerjaan dan setelah kita cek ada yang sedikit lucu guys, dimana kameranya itu di bagian 0,5-nya itu mungkin bisa difokusin ya kameramen ya. Di bagian 0,5-nya itu ada kayak lingkaran hitam gitu guys. Dan di bagian kamera belakang di sini juga bisa kelihatan kayak ada item-item stiker gitu guys. Jadi bukan fish eye. Jadi kayak ada stiker hitam gitu di sebelah. Nanti mungkin bakal di zoom sama kameramen ya guys. Harus di zoom ya, awas ya. Jadi ada sedikit zoom, ada sedikit kamera yang 3 kali yang di sini, yang ini itu kelihatan banget wujud kameranya. Pokoknya ini termasuk custom hosting yang menurut kita kurang memuaskan karena sekali lagi bukan karena kita, tapi karena waktu kita pasang itu banyak banget hal-hal yang harusnya itu ada di custom hosting tapi nggak ada. Gitulah guys. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang ini berhasil atau enggak, sebenarnya berhasil. Semuanya udah kita cek, semuanya juga dalam kondisi yang normal sebenarnya. Cuman yaitu di bagian kamera, di bagian tombol volume, dan di bagian buzzer itu udah kita akalin. Dan tetap aja hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi bagi kalian mungkin yang punya yang pengen custom hosting, aku rasa aku saranin, dengan benar-benar aku saranin, kalau kalian pengen custom hosting itu beli custom hosting yang
terpercaya. Gimana cara ngecek itu terpercaya atau enggak? Biasanya dari harganya ya guys. Biasanya dari harganya tuh udah kelihatan custom housing yang bagus sama yang enggak tuh kayak gimana. Karena kalau di kami sendiri itu sebenarnya nggak ready yang namanya custom housing kayak gitu. Dan kita sebenarnya juga kurang ngerekomendasikan buat custom housing. Cuman ya cukup unik aja sebenarnya untuk custom housing ini. Dan banyak juga yang udah custom housing. Cuman dari pengalamanku yang udah hampir setahun atau 2 tahun ini, mau masuk ke 2 tahun, custom housing yang paling bagus itu untuk series iPhone XR aja. Itu emang banyak custom housingnya dan rata-rata emang cocok semua karena dia emang karena single kamera itu. Dan karena single kamera itu kayak bisa diakalin gitu loh guys. Ini untuk iPhone 11 Pro-nya aja kelihatan guys. Ini mau dijadiin iPhone 13 juga sudut kameranya agak kekecilan, tapi ya nanti kita konfirmasi dulu ke customer bagusnya kayak gimana ya guys. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton mungkin dari awal sampai akhir. Sorry banget kalau kita tadi ada beberapa yang harus kita cepetin, ada beberapa juga yang harus kita skip karena sepusing itu guys. Banyak banget yang kurang dari housing ini. Jadi kita emang harus ngakalin gimana caranya biar bisa masuk dan aman gitu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk subscribe. Tombol subscribe ada di bawah ya guys ya. Subscribe itu gratis. Kayak ini aja. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka sama video kali ini. Kalau kalian punya kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya, video selanjutnya kalian juga bisa request. Kalian langsung tulis saja di kolom komentar. Oh iya, dan satu lagi. Semoga di bulan ini kita bisa buka cabang terbaru. Kita bakal buka cabang di mana? Bali ya? Waduh. Doakan semoga bulan ini di bulan Agustus kita bisa buka cabang di Bali. Jadi bagi kalian warga Bali, tunggu kedatangan kita warga iFixit. Tunggu kedatangan kita kru iFixit yang akan hadir di Bali di bulan Agustus ini. So, gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. Dadah. I fix it. We can fix it.